peristiwa Sum Kuning, yaitu pemerkosaan seorang penjual telur bernama Sumarijem, 17 tahun, pada tahun 1970, pernah menggegerkan masyarakat Yogyakarta. Kasus ini juga menjadi pembuktian integritas sosok Kapolri Hugeng Iman Santoso yang berani menyidik kasus yang konon melibatkan sejumlah anak penggede. Peristiwa naas itu terjadi pada 21 September 1970. Sumarijem terpaksa berjalan kaki karena saat itu, setelah pukul 17, tidak ada lagi angkutan bus yang bisa ia tumpangi menuju rumah. Dari area Ngampilan di Yogyakarta, ia berjalan ke utara lalu mengarah ke Godean. Selama perjalanan, ia was-was. Tampak olehnya pemuda-pemuda gondrong turun dari mobil itu dengan paksa menarik Sumarijem untuk masuk ke mobil. Ia berusaha dengan sekuat tenaga menolak paksaan berandal-berandal itu, namun tak berhasil. Mobil itu membawa Sumarijem atau Sum ke arah Bumijo. Ia juga diancam dengan sebilah pisau. Setelahnya, Sum dibius dan hampir tak sadarkan diri. Kain jarik yang ia pakai disingkap dan ia merasa kelaminnya seperti dimasuki benda keras sehingga 3 kali. Selain itu, uang 4.650 hasil dagangan telurnya yang dirampas para pemuda. Sum yang sudah tak berdaya lalu dibuang di tepi jalan Mutes Purworejo, daerah Gamping. Pada pagi 22 September 1970, dalam kondisi lemah dan kain yang bersimbah darah, Sum menggunakan uang 100 rupiah yang tersisa padanya untuk naik becak hingga ke rumah langganannya di Bumijo, Nyonya Sulardi. Seperti yang diceritakan Sutrisno, wartawan Kedaulatan Rakyat yang mengenal salah satu tetangga Sulardi, melaporkan ke unit polisi militer dan POM 72. Polisi militer lalu membawa Sum untuk divisum ke rumah sakit Bethesda. Desas-desus mengenai pemerkosaan terhadap perawan desa penjual telur pun menyebar luas di masyarakat Yogyakarta. Tak lama juga, polisi menangkap seseorang bernama Budi Dono, makler mobil yang mengaku sebagai pemerkosa Sum. Ia pun membuat pengakuan mengejutkan, yaitu bahwa 3 orang pemerkosa lainnya adalah anak pejabat yang ada di Yogyakarta. Pengakuan ini lantas bocor dan beredar juga di masyarakat. Sejumlah nama yang disebutkan pun buru-buru membuat klarifikasi di media massa. Salah satu di antaranya adalah Paku Alam ke-8, saat itu Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Berita itu sama sekali tidak nyata, itu berlebihan. Meski begitu, ia mempersilahkan anaknya ditindak bila memang bersalah. Di saat yang sama, Sum juga harus menghadapi tuduhan bahwa ia berbohong pada polisi. Ia dituduh hanya mencari popularitas semata. Aris Santoso, penulis buku tentang Hugeng tahun 2009, pun mencatat bahwa ada tuduhan bahwa Sum adalah anggota Gerakan Wanita Indonesia atau Gerwani, underbone dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Suatu saat Sum pernah didatangi polisi yang memintanya telanjang. Mereka akan mencari
Kalau di tubuhnya ada tanda Palu Arit, tulis Aris. Tuduhan bahwa Sum berbohong ke polisi bahkan sempat dibawa ke pengadilan dengan jaksa mengajukan hukuman 3 bulan penjara. Namun permintaan itu ditolak Hakim Lamijah Mulyarto karena tak ada bukti kebohongan Sum. Berita mengenai kasus Sum pun berhembus luas hingga sampai ke telinga Ugeng Iman Santoso, Kepala Polisi Republik Indonesia itu pada tahun 1971. Ia hampir memasuki 3 tahun masa kerjanya sebagai petinggi di kepolisian. Dan pada Januari 1971, ia membentuk tim pemeriksa Sum Kuning untuk menyelidiki siapa saja yang terlibat dalam pemerkosaan Summarijem. Kapolri Hugeng lalu melaporkan perkembangan kasus Sum Kuning ke Presiden Soeharto, namun bukannya memberi dukungan. Sang presiden justru meminta agar kasus itu diambil alih tim pemeriksa pusat atau Kopkamtib. Kasus Sum Kuning dianggap berdimensi politik luas, sehingga rezim Soeharto merasa perlu mengambil alih sepenuhnya. Sejak saat itu, Kapolri Hugeng kehilangan jejak perkembangan kasus Sum Kuning. Dan sampai saat ini tidak benar-benar diketahui siapa saja orang yang memperkosa Summarijem pada sore hari tanggal 21 September 1970 itu. Hugeng tak gentar. Kapolri Hugeng kecewa dengan dilepasnya penanganan kasus itu dari tangan kepolisian. Harapan saya agar urusan Polri tidak dicampur tangani pihak lain menjadi memprihatinkan sekali, kata dia dalam buku Hugeng, Polisi Idaman dan Kenyataan pada tahun 1995, yang ditulis Abra Yusra dan Ramadan KH. Keterlibatan Kapolri Hugeng dalam pengusutan kasus Sum Kuning awalnya memberi harapan akan adanya titik cerah. Maklum, Kapolri Hugeng dianggap memiliki integritas tinggi sebagai seorang penegak hukum. Hugeng lahir di Pekalongan 14 Oktober 1921. Hugeng pernah membongkar rumah judi di Medan saat ia masih berpangkat komisaris polisi atau kompol. Ia menguak praktik suap menyuap para polisi dan jaksa di Medan, namun tak mempan disuap. Ia sering mendapat barang-barang mewah, namun ia segera membuangnya keluar jendela dan mengembalikan ke yang bersangkutan. Perlu diketahui bahwa kita tidak gentar menghadapi orang-orang gede siapapun. Kita hanya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi, kalau salah tetap kita tindak, ujar Hugeng mengenai integritasnya. Diangkat menjadi kepala imigrasi dan bea cukai pada tahun 1960. Ia juga sudah mengantisipasi adanya upaya sejumlah orang menyuap dirinya. Ia meminta istrinya Mary Ruslani untuk menutup toko bunga miliknya mendekati tanggal pelantikannya. Hal ini guna menghindari praktik balas jasa yang dilancarkan dengan melarisi toko bunga Bu Ruslani tersebut. Sayang, karir Kapolri Hugeng tidak bertahan lama. Tak lama setelah investigasi kasus Sum Kuning, pada 2 Oktober 1971, ia dicopot sebagai Kapolri dan digantikan oleh M. Hasan. Kebenaran dalam kasus Sum Kuning masih belum terkuak, namun dalam kasus itu tersimpan jejak Hugeng, si polisi jujur, yang berusaha menjadi pengayom bagi warga Indonesia dan yang berani menghadapi siapapun, bahkan para kelas penggede-penggede yang gemar berbuat jahat sekalipun. Oke sahabat,
Demikian cerita kita kali ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sampaikan salam saya kepada orang yang ada di samping Anda dan juga yang ada di hati Anda. Wassalam. Bye-bye.